Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa mendapatkan kenikmatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa pada hari ini. Nah, sudah masuk di hari ke-14. Selama kalian berpuasa, ada yang pernah marah, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata yang kasar? Kira-kira marah, bertengkar, kemudian mengucapkan kata-kata kasar dapat membatalkan puasa atau tidak? Nah, pada kultum kali ini kita akan belajar tentang apakah marah, kemudian bertengkar, dan berkata kasar dapat membatalkan puasa, dan apa sajakah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hakikat berpuasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dalam realita kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan sebuah ucapan, "Jangan marah, nanti puasanya batal loh." Nah, dari kemarahan itu, beberapa diantaranya bahkan berujung pada pertengkaran dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan sampai pada perkelahian. Lantas, benarkah marah dan bertengkar dapat membatalkan puasa seseorang? Dosen program studi Akidah dan Filsafat Islam IAIN Surakarta Dr. Syamsul Bakri mengatakan, marah dan bertengkar tidak membatalkan puasa, namun keduanya berpengaruh dalam kualitas puasa seseorang. Nah, maka jika marah dan bertengkar tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa, lalu apa saja yang dapat membatalkan puasa? Dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Al-Ghayati wa At-Taqrib karya Dr. Mustafa Dib Al-Bahwa disebutkan beberapa hal pokok yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Contohnya makan dan minum. Jika dilakukan secara sengaja akan membatalkan puasa. Makan dan minum selama puasa Ramadan hanya dapat dilakukan sebelum fajar atau waktu subuh dan setelah matahari terbenam atau maghrib. Dasarnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, artinya makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba dengan dapat membedakan antara benang putih dan hitam. Makan atau minumnya seorang yang lupa tidak membatalkan puasa. Tidak hanya mulut, memasukkan benda-benda tertentu ke dalam lubang tubuh yang berpangkal pada organ bagian dalam secara sengaja juga dapat membatalkan puasa. Yang dimaksud lubang yang berpangkal pada organ dalam adalah mulut, telinga, dan hidung dengan batas awal masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Maksud dari jalan pada konteks ini adalah kemaluan dan dubur. Jika benda yang masuk ke dalam salah satu lubang itu, maka akan membatalkan puasa, seperti memasukkan obat ambeien ke dalam dubur. Yang ketiga, muntah secara disengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah, maka batal puasanya. Sebaliknya, jika muntah itu tidak disengaja atau terjadi karena sakit, puasa tidak batal. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak sengaja muntah maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya, dan siapa yang sengaja muntah maka ia wajib mengganti puasanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi 653 dan Ibnu Majah 1666. Yang keempat, berhubungan badan secara sengaja. Suami istri yang melakukan hubungan seksual dengan sengaja di antara waktu fajar terbit hingga matahari terbenam berarti puasanya batal. Suami istri yang demikian wajib mengganti puasa yang gugur itu di luar bulan Ramadan. Selain berkewajiban mengganti puasa, ada juga denda atau kafarot yang harus dibayarkan. Denda tersebut berupa memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Jika tidak mampu, maka diperbolehkan mengganti dengan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut.
Jika masih tidak mampu, maka harus memberi makan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau sekitar sepertiga liter. Yang kelima, keluar mani atau sperma. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan kulit meski tanpa hubungan seksual membatalkan puasa. Keluarnya mani ini baik dalam konteks masturbasi atau onani maupun sentuhan dengan pasangan. Namun jika mani keluar karena mimpi basah, hal ini dikategorikan tidak sengaja sehingga puasanya tidak batal. Dan apabila keluar mani karena ihtilam atau mimpi basah, maka puasanya juga tetap sah. Yang keenam, haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi merupakan darah yang keluar akibat kerja hormonal dalam tubuh wanita. Jika seorang telah menjalani puasa selama dan keluar darah haid, maka puasanya tidak sah. Perempuan yang mengalami haid saat Ramadan dapat menggantinya dengan puasa sejumlah hari haid di luar bulan puasa. Kemudian yang ketujuh, nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Umumnya darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Hal yang sama berlaku juga pada nifas ketika perempuan mengeluarkan darah akibat proses melahirkan. Diriwayatkan Aisyah, kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, gila. Apabila seseorang mendadak gila ketika sedang mengerjakan ibadah puasa, maka puasanya batal. Puasa diwajibkan untuk umat Islam yang baligh, berakal sehat, dan tidak terkena halangan. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Murtad adalah keluar dari Islam. Jika seseorang keluar dari Islam, maka dengan sendirinya puasa orang tersebut batal. Yang termasuk dalam kategori murtad adalah mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat. Demikian ke-9 hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi selain dari ke-9 di atas, maka tidak membatalkan, hanya mengurangi pahala puasa seperti marah, berbohong, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, dan lain sebagainya. Mari menjaga puasa kita dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, terlebih dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, supaya senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.